Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kita semua selalu diberikan berkah keselamatan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, saya bareng si kakak yang tumben-tumbennya mau ikut training. Biasanya, ampun-ampun deh susahnya buat ngajakin dia jalan. Kecuali ke toko buku untuk beli komik. Tapi sebelumnya, kita harus isi fuel terlebih dahulu karena indikator fuel sudah menunjukkan di strip terakhir. Dari Borneo Paradiso, kita mengarah ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman karena hanya di SPBU Bandara yang menjual Pertamax Turbo untuk wilayah Sepinggan. Lalu lintas hari ini lumayan sih, nggak terlalu ramai. Mungkin karena hari libur akhir pekan, didukung dengan cuaca yang mendung-mendung sandu dan sedikit gerimis. Di sebelah kiri saya adalah Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang dulu dikenal dengan Bandara Sepinggan yang sejak masa pandemi frekuensi penerbangan berkurang cukup drastis. Kira-kira begitu informasi yang saya dengar dari teman-teman pengendara taksi bandara. Nah, stasiun pengisian bahan bakar umum sudah terlihat di sebelah kanan. Kita akan putar balik di depan kantor SK Migas dan langsung masuk untuk isi bensin. Sebenarnya BBM yang dianjurkan untuk R25 nggak mesti Pertamax Turbo sih. Pertamax pun sudah cukup. Tapi tadi antrian di pompa pengisian khusus motor lumayan panjang. Dan seperti biasa, antrian di pompa Pertamax Turbo selalu lengang kalau nggak mau dibilang sepi. Enaknya sekarang transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina bisa dapat diskon Rp300 per liter untuk beberapa jenis BBM. Eits, disclaimer ya, saya tidak disponsori oleh Pertamina. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke pantai Lamaru melalui jalan pesisir. Namun sayangnya keindahan pesisir pantai tidak dapat dinikmati dari jalanan karena tertutup oleh kawasan perumahan dan industri. Manggar adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Banyak perusahaan berskala nasional ataupun asing yang menempatkan kantor atau tempat usahanya di wilayah Kelurahan Manggar. Memasuki areal Pantai Lamaru, kita akan disambut dengan pemandangan bangunan masjid yang berdesain unik. Bangunannya didominasi warna-warna khas budaya Tionghoa dengan ornamen lengkungan meruncing di setiap ujung dari atapnya, mirip bangunan pagoda. Jalanan akses masuk ke pantai tidak diaspal, namun nggak perlu khawatir kok, meskipun jalanan tanah berpasir, kondisinya akan tetap aman untuk kendaraan yang melintas. Ada dua pos penjualan tiket, namun yang digunakan hanya pos yang di bagian dalam. Harga tiket masuk Rp20.000 untuk satu orang dan Rp25.000 untuk motor. Menurut keterangan petugas penjual tiket, harga tersebut sudah termasuk penggunaan fasilitas publik, yaitu toilet dan kamar mandi. Saya sempat mengira bahwa protokol kesehatan tidak akan diterapkan dengan maksimal di tempat wisata ini. Tapi ternyata saya salah. Salah satu penjaga yang bertugas langsung melakukan pemeriksaan suhu dan meminta untuk memindai kode QR yang terhubung ke aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan di beberapa tempat di areal pantai, tempat-tempat cuci tangan pun disediakan.
Pantai cukup lengang. Tidak banyak pengunjung meski ini adalah hari libur. Beberapa lapak penyewaan tikar, penjual mainan anak terlihat menggelar dagangan mereka meskipun sepi. Dari warung apa ini, pentol ayam, pop mie, bakso juga ada, soto, makan apa juga ada, kayak ikan. Dan gak berasa waktu sudah menunjukkan saatnya makan siang. Karena cari makanan yang simpel dan rasanya yang gak berubah, maka makanan pilihan kami adalah mie instan. Harganya cukup terjangkau untuk di area atau tempat wisata. Satu porsi mie instan dihargai Rp10.000 saja.
Yang besar yang mana yang besar? Oh ini yang besar. Ya 4 orang. 4 orang. Yang kecil itu 150.000 per 30 menit juga. Oh per 30 menit. Ya 3 orang. 3 orang ya. Ya penyewaan di depan. Berapa? 30 menit semua ya? Oke oke. Untuk areanya berarti keliling. Keliling. Yang penting jangan turun ke pantai. Oke. Ya, jangan ke pantai. Terus berarti ke sana-sana. Sampai jam berapa Pak operasionalnya Pak? Kalau di sini kita dalam masalah Covid ini jam 5 udah. Jam 5 ya. Ya. Kalau pas Covid gini ada protokolnya nggak, misalnya harus pakai masker atau apa Iya, gitu? pakai masker kita. Harus pakai masker ya. Penumpangnya juga diingetin Pak pakai Iya, masker. pakai masker di depan nanti ngasih masker. Wah keren banget Pak. Udah pada vaksin Pak? Udah. Udah booster 3 lagi. Waduh keren. Nggak ada demam-demam Pak ya? Ya, alhamdulillah untuk sementara ini nggak ada. Bersih nggak Kak toiletnya? Ya, not bad lah. But it's okay ya. Cleanliness-nya oke Kak ya. Yang penting airnya bersih. Airnya bersih, terus pantainya juga bersih kan? Nggak kotor juga. Rumputnya aja bersih. Iya tadi tanya ke kantor informasi kalau nginep 100.000 per orang. Satu mobil, satu orang 100.000. Tapi kalau satu mobil bertiga, jadi 300.000 sudah include dengan tiket masuk untuk kendaraan. Untuk areanya bisa di mana aja sih. Tapi ini recommended banget kalau misalnya pengen suasana liburan, nggak terlalu jauh dari kota, tapi suasananya natural, tenang, teduh, ya di sini nih. Dan di sini juga nggak banyak lalat ya, karena biasanya di pantai itu banyak lalat. Ini amazingly nggak banyak lalat ya Kak ya. Di sini banyak lalat, sampah-sampah. Compare to other beach yang di Balikpapan, kayaknya sih ini top, one of the best lah, worth it for the money. Dari tadi masuk 20.000 satu orang, dengan motor 25.000, dengan fasilitas yang didapetin oke lah. Pepohonan pinus di pantai ini cukup terjaga dengan apik, dan dampak yang terlihat adalah pantai tidak mengalami erosi akibat gempuran ombak. Salah satu pantai di Balikpapan yang juga berada di wilayah Manggar mengalami erosi yang cukup signifikan dan sudah mendekati area jalan di pantai tersebut. Selain mampu melindungi pantai dari erosi, pepohonan pinus juga memberikan perlindungan dari sinar matahari yang cukup menyengat. Ketika angin bertiup cukup kencang, dan jika beruntung, kita bisa mendengar suara desiran angin melewati daun-daun pinus yang terdengar bagaikan melodi alam. Seperti yang terlihat, hampir semua pengunjung membawa tenda camping. Dengan area yang cukup luas, maka jarak antar tenda pun bisa saling berjauhan sehingga privasi masih bisa terjaga. Siapa tahu lagi mau ngomongin isu-isu yang sensitif. Oke, dengan harga tiket masuk 20.000 per orang untuk non camping dan 100.000 per orang untuk camping, belum termasuk tiket kendaraan, apakah recommended? Well, kembali ke pilihan masing-masing. Namun untuk saya, harga yang dibayar dengan fasilitas, kondisi kebersihan dan keamanannya, maka harga tersebut cukup pantas dengan yang kita dapatkan. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Dan jika Anda merasa apa yang ditayangkan tidak merugikan, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis.
tetap semangat, tetap sehat, karena tanpa ketetapan, maka yang ada adalah ketidakpastian. Yeah.